Jemaat Ebenezer yang diberkati Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehingga pagi hari ini Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 kami boleh berada kembali di rumah-Mu yang kudus untuk melaksanakan ibadah hari Minggu. Atas nama Badan Pekerja mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam persiapan diundang untuk bangkit berdiri dan memuliakan ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah Tanah Rahmat Allah bagi Kehidupan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih nas pembimbing dalam Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih karunia, Engkau yang selalu bekerja untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi kami manusia dan bagi dunia ini. Di hari yang bahagia ini, kami menyembah kekudusan-Mu dan mengagungkan kemuliaan-Mu. Engkau yang selalu memelihara hidup kami, dan Engkau perkenankan kami untuk beribadah di hari Minggu ini. Kiranya ibadah kami berkenan di mata Tuhan, dan biarlah kami semua yang beribadah merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, bahkan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan beribadah di saat ini dan memulaikannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau selalu menyatakan kasih setiamu bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, karena kasih kebaikan-Mu tetap ada dan menjadi nyata dalam hidup kami. Tetapi kami manusia yang selalu mengalami kasih setia-Mu, kami mengaku bahwa kami tidak dapat dan kurang mampu menjawab segala kasih setia Tuhan yang menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Kami mengabaikan amanat dan perintah-Mu dalam hidup kami. Engkau juga yang telah menciptakan kami, bahkan segala sesuatu yang ada di alam ini. Tapi kami mengaku bahwa seringkali kami mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami untuk memelihara dan mengusahakan bumi ciptaan-Mu ini. Kami terkadang menjadi orang-orang yang menggunakan alam dan tanah ciptaan-Mu ini hanya untuk kepentingan dan keuntungan kami. Sehingga kerusakan-kerusakan alam bahkan tanah ini terjadi, mengakibatkan penderitaan dan kesukaran bagi banyak orang karena keserakahan kami sebagai manusia. Kami kurang mampu memelihara ciptaan-Mu, dan sering kami kurang peduli terhadap berbagai pergumulan penderitaan orang lain, karena kami lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan diri, keluarga, dan kelompok kami. Kami adalah orang-orang berdosa, Tuhan. Kami tidak setia kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Baharuilah kami oleh Roh Kudus. Oleh belas kasihan-Mu, biarlah kami mendapatkan pengampunan. Di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami membutuhkan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Tuntunan Tuhan kami dapatkan
dari Alkitab yang adalah kitab suci bagi kami. Di dalamnya segala perintah bahkan tuntunan Tuhan ada, sehingga kami boleh mendapat bekal arahan dalam perjalanan hidup kami. Itulah sebabnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu terangilah kami dengan Roh Kudus. Berikanlah hikmat bagi kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Berikanlah hikmat dari Tuhan untuk hamba menerjemahkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab Imamat 25 ayat 1 sampai ayat 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, sebagai hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah, pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membaca Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Dan tema kita di minggu ini melalui bagian bacaan Imamat 25 ayat 1 sampai 7 ialah tanah rahmat Allah bagi kehidupan. Saudara-saudaraku jemaat kekasih Tuhan,
salah satu sifat manusia yang sulit dihentikan adalah sifat serakah. Tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tidak bersyukur atau mensyukuri dengan apa yang dinikmati. Salah satu keserakahan manusia yang nampak jelas yaitu dalam hubungan dengan pengelolaan atau pemanfaatan tanah. Manusia lebih mengedepankan untuk mencari keuntungan dari tanah dengan memanfaatkan secara berlebihan juga sewenang-wenang tanpa mengusahakan untuk memelihara kesuburan tanah, tetapi juga tanpa mempedulikan hak-hak dari tanah itu sendiri. Saudara-saudara, hak untuk hidup bukan hanya milik manusia, tetapi juga milik alam ciptaan ini, termasuk tanah ini dan makhluk lainnya. Bacaan Imamat 25 ayat 1 sampai 7 dengan jelas mengingatkan kita tentang firman Tuhan kepada orang Israel yang berhubungan dengan mengelola dan memanfaatkan tanah pemberian Tuhan. Dengarkan bacaan ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan." Bagian ini hendak menegaskan kepada Israel bahwa tanah adalah pemberian Allah, rahmat Allah bagi Israel. Rahmat Allah untuk kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada orang Israel, bahkan kepada kita semua, pada janji-janji Allah kepada leluhur Israel, bahwa Tuhan akan memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya. Karena itu, pemberian tanah Kanaan adalah menjadi simbol yang sempurna pemenuhan janji Allah dan sebagai pengikat antara Allah dan orang Israel. Dan dari perjanjian pemberian tanah bagi orang Israel, maka ada ketentuan-ketentuan Allah yang harus dipatuhi oleh orang Israel. Ketentuan itu kita baca dalam bagian bacaan ini, dicatat di ayat 2b sampai dengan 7. Bahwa tanah harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Hal ini dalam rangka pengudusan dan pemulihan tanah. Bagaimana caranya menguduskannya untuk pemulihan tanah? Itu dicatat di ayat 3 sampai 4. 6 tahun menanam dan menuai, dan tahun ke-7 tanah tidak boleh ditanam dan dituai. Dan ayat 5 sampai dengan 7, Tuhan Allah mengatur juga bagaimana cara menikmati hasil tanah. Saudara-saudaraku, bacaan ini mengingatkan Israel bahwa tanah
berasal dari Allah dan kehidupan di situ harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta memenuhi dan harus memenuhi ketentuan Allah. Bahwa pengelolaan tanah yang dijanjikan itu, bahkan pemanfaatan tanah yang diberikan oleh Allah, tidak hanya untuk kepentingan Israel semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Seperti yang dicatat di ayat 6 sampai 7. Orang miskin tertindas, terpinggirkan. Dalam bahasa ayat 6 atau catatan ayat 6, bagi budakmu, bagi orang upahan, bagi orang asing. Dan ayat 7, bagi ternakmu dan bagi binatang liar. Jadi juga untuk makhluk lain. Saudara, tanah harus dikelola, diusahakan sebagai sumber shalom untuk semua makhluk. Dan Israel harus melakukan ketentuan Allah dengan taat dan setia. Serta sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat lainnya. Serta untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat kekasih dalam Tuhan. Dalam realitas kehidupan sekarang ini, kita dapati ada begitu banyak tanah-tanah yang telah rusak akibat keserakahan manusia. Tanah menjadi tandus karena penebangan pohon atau hutan secara membabi buta. Tanah menjadi rusak karena penggalian-penggalian. Baik itu penggalian emas secara liar maupun penggalian-penggalian yang lain. Tanah menjadi kritis karena terus-menerus dipaksa untuk berproduksi. Pembuangan air limbah industri yang dapat merusak tanah dan membunuh makhluk lainnya, itu pun juga terjadi. Belum lagi orang-orang yang menderita karena kehilangan hak-haknya atas tanah. Dan ini adalah masalah-masalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan. Mereka kehilangan hak-hak mereka atas tanah karena dirampas atau juga dipaksa jual dengan harga yang murah. Dan inilah realitas kita semua yang mestinya menjadi keprihatinan kita semua sebagai umat Tuhan. Kalau kita memahami bagian bacaan ini, maka tanah yang adalah merupakan rahmat Allah itu diberikan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Karena itu, umat manusia harusnya hidup untuk merawat tanah yang dipinjamkan oleh Allah sang pemilik tanah itu. Dan semua yang dilakukan atas tanah pemberian Allah ini, manusia akan pertanggungjawabkan itu kepada sang pemilik, yaitu Allah sendiri. Dan tanah itu saudara-saudara diberikan bukan untuk kepentingan sendiri atau hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua manusia. Karena tanah itu adalah untuk kehidupan semua manusia dan makhluk lainnya. Karena itu jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita yang diberikan kuasa oleh Allah untuk mengelola tanah ini, marilah kita lakukan itu bukan sebagai suatu milik kita dalam
berarti bahwa kita memiliki hak menggunakan dan menyalahgunakan. Melainkan kita diberikan hak untuk memakai tanah pemberian Tuhan ini dalam tanggung jawab kepada Tuhan Sang Halik, pemilik tanah, dan juga dalam rangka tanggung jawab kita kepada sesama manusia serta makhluk ciptaan lainnya. Kiranya kita semua mendapatkan kesadaran melalui bagian bacaan ini, sehingga dengan demikian kita akan menjadikan tanah ini, tanah yang kita tempati, sebagai rahmat Allah bagi kehidupan manusia, semua manusia, siapapun juga dia, dan bagi makhluk lainnya. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa umum, dan dalam doa ini kita mendoakan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun mulai tanggal 25 sampai 31 Oktober. Bahkan mereka yang sakit dalam pemulihan, penyembuhan, dan mereka yang lanjut usia. Hari ulang tahun 25 Oktober, Ibu Marice Gosal Rimper, Bapak Hendrik Octavianus Saerang, Ibu Margareta Wondatu. 26 Oktober, Ibu Janda Nelly Sambou Mandolang. 27 Oktober, Bapak Rahmat Luran, Ibu Andriana Manutu Megawe. 28 Oktober, Saudara Octavianus Ngongolei. 29 Oktober, Ibu Wisya Makawekes Bala. 31 Oktober, Saudara Morgan Oktavo Maindoka, Ibu Marita Konikros. Hari ulang tahun perkawinan 26 Oktober, keluarga Kahar Suwu 21 tahun. 30 Oktober, keluarga Pinontoan Kumowal 29 tahun. Mereka yang dalam proses pemulihan, penyembuhan, dan yang lanjut usia, Bapak Yongki Turang, Bapak Roni Supriyadi, Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Feldi Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Wilhelmina Kolowairengku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah menganugerahkan berkat kehidupan bagi kami. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Maka kami bersyukur kami mendapat bekal lagi dalam perjalanan hidup kami,
apalagi dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengusahakan dan memelihara bumi ciptaan-Mu ini, termasuk tanah yang telah Engkau berikan bagi kami sebagai manusia dan bagi makhluk lain. Ajarlah kami Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab atau kepercayaan-Mu ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Biarlah kami semua diberi kuasa dan hikmat-Mu untuk boleh mengelola dan memelihara tanah ini, agar semua makhluk hidup mendapatkan kehidupan. Kiranya kami terhindar dari keserakahan hidup, dan kami disadarkan jika kami melakukan hal-hal yang kurang baik, yang tidak berkenan kepadamu dalam hubungan mengusahakan dan menggunakan tanah-tanah serta alam ciptaan-Mu, pemberian-Mu bagi kami. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, jemaat Gemim Ebenezer Winangun, dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, dalam segala tugas kerja, perjuangan, serta pertumbuhan. Biar kami semua hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Kami menerima berkat-berkat kesehatan dan kekuatan, berkat keberhasilan dan keberuntungan. Dan kami semua akan menikmati kebaikan-kebaikan hidup karena ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Tolonglah kami semua Tuhan dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang kami alami, apalagi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong buka-bukakan jalan mata pencaharian jemaat-Mu. Berikanlah kiranya kebutuhan-kebutuhan makan dan minum jemaat-Mu. Kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan bagi mereka semua. Dan Engkau kuatkan iman mereka agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Dan tahu bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan. Memberi persembahan-persembahan syukur sebagai tanda syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Meskipun dalam berbagai kesulitan dan pergumulan hidup yang dialami. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu dalam kesadaran iman dan kerelaan, dikuduskanlah semuanya dan diberkatilah semuanya. Tuhanlah juga yang akan memberkati jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Mulai tanggal 25 sampai 31 Oktober. Ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Ini anugerahkan sukacita kehidupan, sehat dan kuat serta kebahagiaan hidup bersama. Dan Tuhan akan terus peliharakan hidup mereka dan memberkati setiap perjuangan masing-masing. Tolonglah dalam berbagai pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Apapun pergumulan mereka Bapa, Kau tolonglah hadir. Baik pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan anak-anak, orang tua, suami, istri. Mungkin ada persoalan-persoalan yang dapat membuat mereka menderita, tertekan dan hancur. Tuhanlah yang akan hadir di tengah-tengah berbagai pergumulan jemaat-Mu. Mereka yang sakit, yang dalam pemulihan, Tuhan tolong jamah mereka semua. Mereka yang sudah lanjut usia, kiranya selalu ada sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa mereka tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Di tengah pergumulan sakit dalam pemulihan, tapi juga ketika mereka berada dalam ketidakberdayaan karena lanjut usia. Tuhan tolong semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pelayan khusus di jemaat-Mu Ebenezer Winangun. Hanya mereka semua diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Tetapi juga berkat-berkat dalam hidup kerja dan rumah tangga mereka. Agar sebagai hamba-hamba Tuhan, Syamas, penatua, pendeta, tapi juga pelayan-pelayan BIPRA, komisi-komisi kerja, BPPJ, pegawai gereja dan kostor, akan dapat menjalankan tugas ini dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Tuhan tolonglah semuanya. Tuhan memberkati kami semua sebagai jemaat-Mu.
pelayan-pelayan-Mu yang ada. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami diberkati Tuhan. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami, pulihkanlah kesehatan masyarakat. COVID-19 ini tidak boleh menghancurkan bangsa kami dan masyarakat-Mu, umat-Mu Tuhan. Karena Engkau berkuasa atasnya, maka biarlah kami semua akan terus hidup dalam ketaatan kepadamu, bertobat dari segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Rahmatilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar COVID-19 ini dapat dihancurkan, dan pemerintah kami diberkati, baik mereka yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, diberkati oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, Engkau kiranya menyadarkan semuanya. Bahkan semua elemen masyarakat, biarlah selalu ada dalam kesadaran untuk melakukan apa yang Tuhan berkenan, dan selalu bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Kami membawa kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja Masihi Injili di Minahasa, biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri, kita tutup ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebat, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenap mestilah mati di pedang, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, haleluya. Silakan duduk. Ibadah sudah selesai.